tanya kita ya. Dari kakak dulu deh. Oh, nama kakak Kak Wenda. Nah, kalau aku namanya Kak Kety. Kita nggak sendirian loh Kak. Kita juga sama-sama dengan ada 3 kakak cantik yang akan memimpin nyanyi lagu. Nanti kenalannya waktu pas kita lihat videonya ya. Oke. Lalu ada siapa lagi Kak? Ada kakak-kakak kita yang akan membantu mereka jauh loh tinggalnya. Maksudnya jauh dari kita yang di Jakarta Iya. Kak. Kalau adik-adiknya di Makassar pasti dekat. Aku udah bilang lagi. Iya. Siapa Kak? Siapa? Ayo. Kak Lia dan Kak Risna. Yeay. Itu gambar mereka ya. Mereka dari Makassar. dan kita semua mau pesta kemerdekaan. Yeay. Nah, adik-adik, kamu duduknya yang enak. Tapi setelah ini kamu ikut nyanyi ya, Kak? Iya. Kita ikut nyanyi dengan kakak-kakak yang ada di video. Adik-adik, kita mau berdoa biar kita semua fokus pada Tuhan. Mari lipat tanganmu dan tutup mata. Kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pertolongan Tuhan bagi bangsa kami. Dan hari ini kami mau merayakan pesta kemerdekaan dengan pertambahan usia negara kami. Kami percaya acara ini Tuhan akan pimpin dari awal sampai pada akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang waktunya nih kakak pegang bendera. Kalian akan diajak untuk buat bendera. Tenang kok adik-adik, tidak susah. Bahan-bahannya mungkin kamu sudah punya di rumah. Tapi kalau kamu belum punya, jangan takut. Kamu tetap bisa bersenang juga dengan lihat cara membuat bendera yang diajarkan oleh Kak Wenda. Yuk kita saksikan bersama-sama ya. Yuk. Sekarang kita akan membuat bendera merah putih. Sangat mudah loh. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah lem fox,
sumpit, dan kertas origami. Saya menggunakan yang berukuran 16 x 16. Nah, kertas origami yang saya pakai adalah yang merah baliknya putih. Langkah pertama, kita melipat origami tersebut menjadi 2 bagian. Selanjutnya kita buka dan kita lipat menemui garis tengah lipatan. Wah, selanjutnya lagi kita balik, kita lipat lagi menemui garis tengah lipatan. Wah, sudah terlihat ya warnanya merah putih. Selanjutnya kita membutuhkan lem fox. Kita akan mengelem bagian lipatan kertas. Yang pertama, lalu yang kedua. Wah, sudah mau selesai nih. Langkah terakhir kita menggunakan sumpit. Yang harus kita lakukan adalah melipat ujung bendera. Sudah setelah kita lipat, kita membutuhkan sedikit lagi lem. Sekarang tinggal kita pasang deh sumpitnya. Yeay, sudah jadi bendera merah putih kita dan siap dipakai. Dan sekarang bendera merah putihnya siap kamu pakai untuk acara kemerdekaan. Yeay! 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Ayo sekali lagi. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Raket, Kenapa Kak Wenda? ayo kita main tebak-tebakan. Tebak-tebakan. Wih, seru tuh. Oh, iya. Kita tebak-tebak apa Kak? Ada. Tebak buah manggis. Bukan, pokoknya Oh, nanti ada pertanyaan terus bukan. kamu tebak jawabannya apa. Adik-adik pasti juga mau ya Kak? Oh iya Ih, dong. seru. Adik-adik denger ya. Denger ya. Dengar. Pertanyaannya Hmm. apa yang pertama nih? Negara apa saja yang pernah menjajah Indonesia? Nah, coba kamu tebak negara apa? Aduh, adik-adik, nih kalau yang PAUD sama TK Kak, mungkin belum tahu ya Kak ya. Iya, masih Tapi kecil. paling nggak bisa lihat lah ya. Kalau yang SD pelajaran sejarah ya. Oh, tapi tunggu Kak. Aduh, aku coba ingat-ingat Kak. Negara apa ya? Yang satu Portugis. Iya, betul. Ada yang jawab Portugis? Ada yang jawab? Wah, mungkin ada yang lupa ya. Kadang soalnya Portugis lupa. Tapi yang tadi jawabnya keras tuh nggak Kak apa? Apa? Belanda. Iya, betul. Iya. Negara Belanda. Ada satu lagi ya Kak? Jepang. Iya, Iya, betul. Jepang. Iya. Ih, bener ya kita. Nah, tebakan nomor satu Oke. benar. Oke. Sekarang tebakan nomor 2. Iya, apa-apa. Sekarang sudah berapa umur Indonesia? Wah. Udah berapa umurnya? Tahun ini ya Kak ya? Iya, tahun ini. Kak itu ada yang diputar-putar di belakang apaan ya Kak? Coba lihat diputar yuk. Kak. Coba Ada lihat. yang teriak-teriak sih Kak dari rumah. Coba berapa? Kita putar dulu angkanya. Ayo. Putar ya. 20 Kak. Oh, bukan. Bukan 20 ya? Bukan. Diputar lagi deh Kak, putar. Kakak putar. 45. Oh, bukan. Bukan ya? Bukan. Bukan 45 Adek. Jadi berapa ya? Berapa ya? Diputar lagi Putar lagi. nih. Bener gak Kak? Berapa tuh? 75. Ya, tadi ada
Indonesia merdeka. Karena siapa kita bisa merdeka? Karena pahlawan-pahlawan. Enggak juga, bukan karena bukan hanya karena pahlawan. Oh gitu. Iya. Terus karena siapa? Karena pertolongan Tuhan. Oh Tuhan itu mengasihi negara kita. Iya, jelas. Oh gitu. Sampai kita Adik-adik. sekarang sudah berumur 75 tahun. Tepuk tangan. Kak, kan ini nih ada Karisna dengan Kak Yulia. Oh iya, mereka kayaknya udah siap-siap nih. Oh iya. Jadi kita sebentar lagi akan menyaksikan apa sih yang dilakukan oleh kakak berdua ini. Oke, kita lihat ya. Kita saksikan bersama-sama. Yeay. Bosan, sekolah di rumah, bermain di rumah, ibadah di rumah, olahraga pun dilakukan di rumah. Sampai kapan bisa begini? Seorang anak, sebut saja namanya Tony. Mungkin adik-adik yang sedang menonton video ini ada namanya Tony ya. Tapi ini bukan Tony kamu, ini hanya cerita kakak. Tony ini dia sudah mulai merasa bosan di rumah, dia agak berubah. Soalnya sudah banyak waktu yang dihabiskan di rumah. Terakhir dia pergi ke sekolah, semua guru-guru berpesan agar anak-anak belajar dan melakukan aktivitas dari rumah. Kalau kakak di Makassar, kakak sudah hampir 6 bulan nih berada di rumah. Kalau kamu sendiri, sudah berapa lama kamu di rumah? Wah, sudah lama ya. Tony pun demikian. Dia sudah hampir 6 bulan berada di rumah. Semua dilakukan dari rumah. Belajar dari rumah, bermain di rumah, terus ibadah pun dia lakukan dari rumah, semua dari rumah. Tony mulai merasa bosan. Sebenarnya, hati Tony sudah sangat rindu untuk bertemu dengan teman-temannya, berkumpul bersama dengan teman-temannya, belajar bersama di sekolah, terus bermain bersama-sama, ibadah bersama-sama, dan semua bersama dengan teman-temannya. Tony sudah sangat rindu untuk bersama dengan teman-temannya. Dia sudah mulai merasa bosan. Umur Tony ini baru 8 tahun. Mungkin ada adik-adik yang sedang menonton video ini juga usianya 8 tahun ya. Dia baru 8 tahun, sehingga dia belum terlalu mengerti mengapa semua aktivitas dilakukan dari rumah. Nah, menurut adik-adik, kenapa semua dilakukan dari rumah? Kenapa harus di rumah? Iya, Tony pun memiliki pemikiran yang sama. Wah, ini karena corona. Gara-gara corona, saya tidak bisa bermain, saya tidak bisa sekolah, saya tidak bisa bertemu dengan teman-teman. Ini karena corona. Wah, Tony merasa kesal. Mama Tony kemudian mulai menjelaskan bahwa kita sedang berada pada masa yang membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia. Kata mama, namanya pandemi atau virus COVID-19. Kamu pasti sudah tahu kan, virus ini belum ada vaksinnya. Nah, virus ini merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan juga hewan. Pada manusia, biasanya mengakibatkan infeksi pada saluran pernafasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit serius seperti MERS dan juga sindrom SARS. Nah, coronavirus ini ditemukan pertama kali pada manusia sejak kejadian yang luar biasa di Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019 kemarin. Nah, kemudian virus ini diberi nama SARS atau CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 atau yang biasa kita kenal COVID-19 atau COVID-19. Bahayanya adik-adik, COVID-19 ini seperti penyakit pernapasan pada umumnya, penyakit pernapasan lain. COVID-19 ini dapat menyebabkan gejala ringan seperti pilek, terus sakit tenggorokan, batuk, dan juga demam. Virus ini dapat menyebabkan kematian bagi mereka yang memiliki kondisi tubuh yang lemah. Nah, adik-adik, akibat virus ini kita seperti sedang dijajah. Sama seperti ketika bangsa Indonesia dijajah pada 75 tahun ya, sekitar 75 tahun yang lalu ya, bangsa kita dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Tidak ada kebebasan. Yang ada manusia mengalami ketakutan, bangsa Indonesia mengalami ketakutan, mereka mengalami penderitaan, mereka bahkan ada yang meninggal karena melawan penjajah. Mereka berjuang begitu luar biasa. Mereka tidak bebas untuk melakukan aktivitas. Nah, virus corona ini juga tidak memberikan kebebasan bagi manusia untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Bukan hanya di Indonesia, bukan hanya adik-adik yang merasakan hal seperti itu, tetapi virus corona ini ada di seluruh dunia. Jadi semua dunia merasakan dampak yang sama, tidak bisa melakukan banyak aktivitas di luar rumah, tidak bisa bebas untuk melakukan aktivitas. Nah, adik-adik, apakah virus ini berbahaya? Ya, virus ini sangat berbahaya sekali. Tetapi ada satu hal lagi yang lebih membahayakan jiwamu. Apa itu? Kita akan cari tahu bersama-sama di dalam firman Tuhan. Di dalam buku Tuhan,
Di dalam Roma pasal yang kelima ayat 12, adik-adik dengar baik-baik ya, kakak baca. Dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Hal apa yang membahayakan jiwamu? Ya, itu adalah dosa. Dosa adalah segala sesuatu yang melanggar perintah Allah. Semua yang kamu pikirkan, yang kamu katakan dan kamu lakukan yang melanggar perintah Allah itu adalah dosa. Coba kamu sebutkan apa contoh dosa yang biasa kamu lakukan? Ya, apalagi? Ya, itu juga. Wah, banyak ya, ada banyak contoh-contoh dosa yang biasa kita lakukan. Nah, misalnya nih sekarang orang tua kamu menyuruh kamu untuk mencuci tangan atau menyuruh kamu untuk memakai masker saat keluar dari rumah, tapi kamu malah ngebantah, kamu melawan orang tuamu, kamu katakan, saya tidak mau, saya tidak suka pakai masker, saya bosan. Wah, kamu melawan orang tuamu, itu juga adalah contoh dosa. Sering kamu melakukan keinginan kamu sendiri dan bukan keinginan Tuhan. Kenapa? Karena kita terlahir dalam satu keinginan untuk melakukan hal yang salah atau melakukan dosa. Dosa ini merupakan hal yang sangat serius adik-adik, karena dosa dapat memisahkan kamu dari Allah. Kalau dosa membahayakan jiwamu, maka virus corona ini membahayakan kesehatanmu. Nah, dengan penjelasan dari Mama kemudian, Tony mengerti bahwa virus COVID-19 ini sangat berbahaya. Setiap hari, Mama Tony selalu menjelaskan, dia tidak pernah bosan menjelaskan kepada Tony tentang pentingnya hidup sehat. Nah, seperti Mama yang mengingatkan Tony untuk menjaga tubuhnya tetap sehat, demikian juga dengan Allah yang sudah menciptakan tubuhmu dengan sempurna. Nah, adik-adik, Tuhan sangat mengasihi kamu. Walaupun banyak hal buruk yang sedang terjadi di dalam dunia ini, seperti penjajahan, terus virus, seperti ya, virus yang sedang mewabah sampai saat ini ya, yang belum ditemukan obatnya, ingat bahwa Tuhan tetap memegang kendali. Tuhan tetap mengendalikan semuanya dan Dia mengasihi kamu. Kasih Allah itu kekal. Di dalam buku Tuhan, di dalam Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ke-3b dikatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Jadi Allah sangat mengasihi kamu. Kasihnya itu sangat kekal. Kekal artinya bahwa tetap untuk selama-lamanya. Allah mengenalmu dan Allah mengasihi kamu sebelum kamu dilahirkan, dan Dia mengasihi kamu lebih dari yang kamu bayangkan. Kasih Allah itu sangat sempurna, dan Dia ingin agar suatu hari nanti kamu tinggal bersama-sama dengan Dia di sorga. Allah mengasihi kamu, sama seperti Mama yang mengasihi Tony. Nah, suatu hari ketika tugas Tony belum selesai, tugasnya belum selesai, lalu terdengar ada suara yang panggil, Tony, Tony. Wah, Tony ini cepat-cepat keluar dan dia lupa kalau tugasnya belum selesai. Dia pergi bermain bersama dengan teman-temannya. Wah, Mama Tony marah karena bisa saja di luar Tony bisa terinfeksi oleh virus ini. Tony merasa tidak bebas. Dia tidak bebas bermain, dia tidak bisa bebas untuk bertemu dengan teman-temannya seperti sebelum ada virus yang membahayakan kesehatan. Nah, adik-adik, kamu juga belum bebas karena COVID-19 ini belum ditemukan vaksinnya, dan kamu juga belum bebas dari hukuman dosamu. Karena itu, kamu membutuhkan satu pribadi yang dapat membebaskan kamu dari hukuman dosa. Kamu membutuhkan Tuhan Yesus yang telah rela mencurahkan darahnya mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosamu agar kamu bisa diselamatkan. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang dapat menyelamatkan kamu dari hukuman dosa. Alkitab berkata di dalam 2 Petrus pasalnya yang ke-2 ayat yang ke-24 dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Yesus telah mati, dikuburkan dan bangkit kembali pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, dan sekarang Dia berada di sorga yang menyediakan tempat bagi kamu yang mau percaya kepadanya. Yesus membebaskan kamu dari hukuman dosa, tetapi kamu belum bebas dari COVID-19 ini karena vaksinnya belum ditemukan. Nah, sejak Mama menjelaskan tentang bahayanya COVID-19 ini, Tony kemudian menjadi berubah. Dia mulai hidup sehat, dia rajin mencuci tangan, dia juga rajin berolahraga, terus menjaga jarak, dan dia juga rajin memakai masker. Dan yang lebih penting lagi, Tony ini semakin rajin berdoa. Dia rajin berdoa,
Kiranya COVID-19 ini bisa segera berlalu dan dia bisa bermain bersama dengan teman-temannya, dia bisa belajar dan dia juga bisa beribadah di tempat ibadah. Nah, Tony berubah semakin dekat dengan Tuhan. Kamu pun bisa berubah semakin dekat dengan Tuhan. Kalau kamu mulai merasa bosan, ya saat kamu merasa bosan, kamu bisa datang kepada Tuhan. Ya, kamu perlu berjuang untuk bersyukur. Kamu tidak perlu selalu mengeluh di dalam kehidupanmu. Adik-adik, saat kamu merasa bosan, kamu bisa tenang. Lalu, maukah kamu mengingat kebaikan Tuhan? Tuhan itu sungguh baik di dalam kehidupanmu. Begitu banyak kebaikan Tuhan di dalam kehidupanmu. Lalu kamu mulai berdoa. Kamu berdoa minta kekuatan kepada Tuhan untuk menolong kamu bisa bersyukur kepadanya. Lalu ingat firman Tuhan. Di 1 Tesalonika 5:18 dikatakan, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan senantiasa ada memelihara dan menyertai kamu. Lalu kamu bisa segera melakukan sesuatu seperti kamu mencuci tangan, lalu membereskan mainanmu, kemudian membaca buku, kamu juga bisa membantu orang tuamu dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, Tony pun semangat. Dia juga semangat dan tidak lagi merasa bosan berada di rumah, tapi dia menikmati waktunya berada di rumah. Dia menolong orang tuanya melakukan aktivitas dari rumah. Tony pun maju. Dia mau maju karena dia sudah merdeka. Dia merdeka, dia merasa Tuhan ada menjaga dia, Tuhan tetap memelihara dia. Jadi dia merasa merdeka di dalam Kristus. Kamu pun juga bisa bebas maju. Ingat adik-adik bahwa Allah sangat mengasihi kamu dan Allah ingin memberikan kamu kemerdekaan dari hukuman dosamu. Allah telah mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini untuk mengambil hukuman dosamu. Alkitab berkata di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, ayat 31 dikatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Percaya kepada Tuhan Yesus artinya kamu yakin dengan sepenuh hatimu bahwa Yesus itu telah mati untuk dosamu, maka kamu akan diselamatkan dari hukuman dosamu. Percaya bahwa hanya Yesus satu-satunya yang dapat membebaskan kamu dari hukuman dosa. Adik-adik, maukah kamu percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Kalau adik-adik mau, kakak mau menjelaskan lebih lagi kepadamu. Kamu bisa menghubungi kakak dengan cara mengklik link yang ada di bawah ini. Kamu klik itu sekarang. Atau kamu bisa meminta bantuan orang tuamu atau orang-orang yang sedang menemani kamu untuk menonton video ini. Kamu bisa menjawabnya bersama dan kamu bisa melakukan itu sekarang. Bagi kamu yang sudah percaya, mungkin kamu juga merasa bosan. Kamu merasa bosan karena kamu selalu sering cuci tangan, keluar kemana-mana kamu harus memakai masker dan lain sebagainya. Tetapi adik-adik, kamu bisa melakukan aktivitas lain yang lebih membuat kamu dekat dengan Tuhan. Kamu bisa memilih untuk bersyukur daripada kamu selalu mengeluh di dalam kehidupanmu. Nah, adik-adik, maukah kamu untuk mengadakan waktu membaca Alkitab setiap hari? Baca Alkitab setiap hari. Kamu bisa baca itu dari kitab Injil. Baca setiap hari 5 ayat, atau bisa satu perikop atau satu pasal kamu bisa baca. Baca dan baca. Jangan pernah merasa bosan untuk membacanya. Kamu bisa membacanya itu setiap hari. Dan kamu juga bisa berdoa. Kamu berdoa bagi tim medis yang sedang berjuang untuk merawat pasien yang terkena COVID-19 ini. Kamu juga bisa berdoa kiranya obat untuk penyakit ini bisa segera ditemukan. Dan kamu juga bisa berdoa agar banyak orang-orang yang bisa diselamatkan di dalam Kristus. Nah, adik-adik, untuk semua, mari kita hidup bersih, menjaga kesehatan, kita rajin mencuci tangan, memakai masker saat keluar dari rumah, dan menjaga jarak dengan orang lain. Dan terlebih lagi juga makan makanan yang bergizi. Nah, adik-adik, anak Indonesia, semangat maju di ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75. Nah, adik-adik, sama-sama tadi kalian sudah mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Karisna. Dan kita jadi ingat ya, bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Kakak mau bertanya nih, kalau kalian terserang kebosanan, apa yang akan kalian lakukan? Ya, buat kamu yang sudah percaya Tuhan Yesus, kamu punya kekuatan untuk bisa berkata, terima kasih Tuhan, karena Tuhan baik, Tuhan mengasihi. Dan kita bisa melanjutkan
kegiatan kita, pilihlah kegiatan yang membuat kita bertumbuh semakin mengenal Tuhan. Caranya gimana adik-adik? Oke, baca Alkitab setiap hari, lalu bicara sama Tuhan, berdoa setiap hari, dan ingat, doakan ya, kiranya anugerah Tuhan COVID-19 segera hilang atau para tim medis menemukan obatnya. Adik-adik, di belakang Kak Keti ada gambar, ada tulisannya, tapi tertutup dengan nomor-nomor. Tebaklah tulisan apakah itu? Kalau kalian sudah tahu, di bawah ini ada link yang menyatakan keputusan kamu. Dan di dalamnya juga kamu bisa menuliskan jawabanmu. Apa tulisan yang ada di belakang ini? Oke? Anak Indonesia, maju Indonesia 75 tahun. Adik-adik, sekarang kita berdoa. Semuanya dalam sikap tenang. Lipat tanganmu dan tutup mata ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk acara pesta kemerdekaan hari ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan baik. Tuhan, terima kasih untuk kemerdekaan bangsa kami. Dan ajarkan anak-anakmu untuk taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, selalu bersyukur. Dan di masa ini biar kami tetap kuat dan tetap menjaga kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita sudah selesai. Sampai jumpa lagi. Ingat selalu Bersyukur.